Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 beranggotakan Ensya Priani, Risma Nurzasa Putri, dan Kesatria Bima Sakti akan membahas tentang kebijakan regulasi logistik pada penumpang di moda transportasi pesawat. Seperti yang kita ketahui, kegiatan logistik secara umum yaitu memindahkan suatu barang ke tempat lain, termasuk manusia yang sejatinya berpindah-pindah tempat. Di sini, kita akan membahas tentang pemindahan manusia yang dalam artian menjadi penumpang dalam kegiatan regulasi logistik di moda transportasi udara, yaitu pesawat terbang. Indonesia merupakan negara maritim terbesar karena sebagian wilayah Indonesia adalah lautan. Aktivitas logistik di udara juga memudahkan untuk barang-barang itu akan keluar dan masuk wilayah. Transportasi udara juga efektif digunakan karena dapat mengangkut barang namun tidak sebanyak transportasi di darat dan di lautan karena faktor biaya dan lain-lain. Namun, di bandara masih sering kali terjadi keterlambatan seperti faktor cuaca yang tidak mendukung yang dapat mengakibatkan delay pesawat dalam perbaikan, pesawat yang masih dalam perjalanan atau telat landing. Sekarang ini, Indonesia juga dilanda oleh kemunculan virus COVID-19 yang juga mengancam dalam kegiatan transportasi terutama udara, yaitu bagaimana cara perusahaan dalam menangani kasus tersebut. Di sini kita akan membahas dua topik, yaitu bagaimana regulasi logistik dalam penumpang pesawat dan kedua yaitu bagaimana dengan kebijakan pesawat tentang COVID dan penumpang diwajibkan social distancing. Akan dibahas oleh Ensya. Penumpang pesawat penumpang sipil atau dalam bahasa Inggris itu disebut airliner adalah pesawat terbang atau pesawat udara yang digunakan untuk mengangkut penumpang sipil beserta bagasi dan kargo atau dengan kapasitas tertentu. Penumpang pesawat atau passengers adalah setiap penumpang dalam pesawat kecuali awak kabin. Syarat-syarat mengenai pengangkutan sipil diatur dalam undang-undang, baik pemerintah maupun internasional melalui lembaga PBB bernama ICAO, International Civil Aviation Organization. Terus, bagaimana regulasi logistik dalam penumpang pesawat? Pertama, itu penumpang itu harus ada tiket. Tiket itu dibutuhkan untuk akses masuk ke pesawat. Tiket untuk orang dewasa dan tiket untuk anak itu berbeda. Jadi tiket ada dua, tiket dewasa dan tiket untuk anak. Terus kode pemesanan tiket. Misalkan kalau kita memesan tiket secara online itu tuh harus menggunakan kode pemesanan. Jadi kode pemesanan itu kayak verifikasi kalau kita udah punya tiket. Habis itu status sosial. Maksudnya status sosial di sini kayak ada gelar seperti sarjana apa gitu. Terus kalau misalkan status sosial yang selain dokter itu tidak dibutuhkan. Kalau misalkan khusus dokter itu bakalan dibutuhkan semisal ada keadaan genting tertentu. Kalau anak kecil yang ditemani itu seperti dia gak ditemani orang tuanya, jadi dapat pengawasan khusus dari awak kabin seperti pramugari gitu loh, sampai dari mulai dia check-in sampai dia landing itu selalu dalam pengawasan pramugari. Bagasi itu ada regulasi yang tertentu seperti penumpang membawa bagasi yang berlebih, nah itu harus membeli bagasi lagi sebelum naik ke pesawat. Terus untuk check-in, proses check-in itu untuk kayak misalkan penumpang ini udah datang, nah itu kayak check-in itu tuh kayak pemeriksaan awal buat pemeriksaan kalau misalkan penumpang itu udah datang kayak dia ready buat berangkat gitu. Terus pajak bandara, setiap penumpang itu tiap membeli tiket kayak ada biaya khusus buat pajak bandara. Terus penumpang transit itu tuh dibedain gitu loh. Jadi kayak misalkan penumpang yang nggak transit itu turun di sebelah sini. Kalau misalkan penumpang transit ditunggu di pesawat gitu loh. Terus menaati peraturan dalam pesawat. Menaati peraturan dalam pesawat itu kayak penumpang ini tuh
kebijakannya nggak boleh ngelakuin ini, kayak misalkan nyalain handphone, terus tidak mengenakan sabuk saat take off atau landing. Habis itu demonstrasi keselamatan. Kebijakan pesawat udara itu tuh penumpang diharuskan buat melihat gimana sih cara kalau misalkan ada keadaan darurat kita harus apa, itu tuh harus diperhatikan, kayak seperti demonstrasinya si pramugari. Terus keselamatan penumpang ya masuk kayak tanggung jawab semuanya gitu, tanggung jawab awak kabin sama penumpangnya sendiri. Lanjut. Bagaimana dengan kebijakan pesawat tentang COVID dan penumpang diwajibkan social distancing akan dibahas oleh Bima. Pertanyaannya, bagaimana dengan kebijakan pesawat tentang COVID dan penumpang diwajibkan social distancing? Pandemi COVID-19 di Indonesia belum berakhir dengan penambahan kasus baru di kisaran 4.000 perharinya. Namun, Kementerian Perhubungan membuka kemungkinan untuk menaikkan batas kapasitas pesawat terbang dari maksimal 70% menjadi 100%. Ya, jika kondisi memungkinkan, pesawat dapat diizinkan terbang dengan kapasitas penuh. Syaratnya, kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan telah meningkat. Sejumlah negara merasa tidak perlu memberlakukan pembatasan kapasitas penumpang karena pemeriksaan dilakukan dengan rapid saat check-in misalnya. Calon penumpang harus menunjukkan bukti negatif COVID-19. Multimedia. Berikut merupakan jumlah penumpang pesawat domestik Republik Indonesia dari bulan Januari sampai Juli 2020. Regulasi yang mengatur syarat untuk calon penumpang bila berpergian dengan menggunakan pesawat udara kini lebih sederhana. Aturan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang kriteria persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Coronavirus Disease 2019 atau yang bisa disebut COVID-19. Perusahaan pun mengimbau penumpang memperhatikan beberapa hal ini sebelum terbang. Pertama, yaitu untuk tes kesehatan rapid test, maka masa berlaku adalah 3 hari. Sedangkan jika tes kesehatan yang digunakan reverse transcription polymerase chain reaction atau yang disebut RT-PCR, maka masa berlaku ialah 7 hari atau seminggu. Kedua, jika kedua metode tes di atas tidak tersedia di daerah asal, maka calon penumpang harus mendapatkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza dari dokter, rumah sakit, atau puskesmas. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Oke, terima kasih.